Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya, Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan berbagi pengalaman. Kita sharing-sharing bagaimana cara pengkondisian burung murai batu di gantangan. Nah, di sini kita harus lihat teman-teman semua, kita harus tahu dulu cara pengkondisiannya kalau misalkan burung murai batunya yang karakternya seperti ini dan sebagainya. Simak videonya sampai selesai supaya teman-teman semua tidak gagal paham. Teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang bagaimana cara pengkondisian. Kita sharing-sharing pengalaman burung murai batu di gantangan. Nah, di sini yang pertama, kalau misalkan burung murai batunya ini fighternya itu rendah atau sedang. Jadi, burung murai batu yang seperti ini dia harus ditekan dulu, dia harus ada lawan dulu supaya dia panas dulu, ada yang seperti ini. Nah, kalau misalkan burungnya yang lama atau lambat panas seperti ini, bisa kita taruh di area-area gantangan. Nah, bisa kita jemur sebentar kalau misalkan burung-burung yang telat-telat panas seperti ini. Dan 1 season ataupun 2 season sebelum digantangkan, kita bisa berikan ulet Hongkong ataupun kita bisa jemur sebentar supaya dia meningkatkan emosinya dia dan bisa juga diablak. Nanti dia akan menguasai area-area gantangan dulu. Nah, di sini yang fighternya rendah. Nah, fighternya tinggi, ini yang dia kalau misalkan di gantangan dia sudah bongkar-bongkar isian. Nah, burung seperti ini kan fighternya tinggi. Nah, kalau burung seperti ini bisa kita kondisikan, jangan terlalu dekat dengan gantangan. Dan kita usahakan jangan ada burung-burung murai batu di sekitarnya. Nanti dia akan bongkar-bongkar isian di bawah, nanti di atas dia akan jeda dan dia akan ini ya teman-teman, dia akan kekurangan tenaga di atas. Ini yang kedua. Terus ada juga burung murai batunya ini yang harus ditekan. Misalkan burungnya ini teman-teman semua, kita harus tahu nih karakter burung satu ini. Kadang-kadang kita harus lihat dulu di gantangan. Kadang-kadang ada burung murai batu yang harus ditekan. Kalau misalkan kiri kanannya yang melawan, kiri kanannya harus melawan dulu baru dia bongkar isian dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kiri kanannya ini dia ini ya ada yang diem, kadang-kadang ngelowo dan sebagainya, itu dia kadang-kadang dia tidak mau bongkar isian, kadang-kadang dia matung. Nah, ada yang seperti ini. Nah, burung yang karakter yang pengen ditekan, pengen ada dulu lawan. Nah, di sini kita harus perhatikan dulu lawan-lawan di area sekitarnya ini. Kalau misalkan ada satu lawan yang emosi, misalkan dia mau bongkar isian. Nah, burung-burung seperti ini harus kita gantangkan di tengah. Nah, harus kita gantangkan supaya dia ada tekanan di area sekitar. Karena burung yang seperti ini harus ditekan dulu baru dia bongkar isian. Makanya kita taruh di tengah. Nah, yang seperti ini. Nah, selanjutnya, burung murai batu yang suaranya kadang-kadang ada suaranya kecil. Nah, ada suaranya kecil, agak tipis. Nah, burung-burung seperti ini kalau misalkan kita mau mencoba, kita taruh di gantangan di area-area pinggir. Nah, di area-area pinggir supaya burungnya nanti kedengaran volumenya. Kalau kita ditaruh di tengah, nanti suaranya ini akan ketutup sama yang lainnya. Makanya kita taruh-taruh di pinggir. Seperti burung-burung murai batu seri F itu kan dia ngerol. Dia ngerol tapi suaranya itu agak pelan. Nah, itu kita bisa taruh di pinggir. Ini untuk mengantisipasi kalau misalkan di tengah atau di pinggir nanti ada suara yang kencang banget. Kadang-kadang ada tuh suaranya benar-benar kencang banget, volumenya kencang, nanti dia akan ketutup walaupun dia bongkar-bongkar isian banyak, tapi sering dia suaranya ini tertutup dengan burung-burung murai batu lainnya.
Nah, seperti ini adalah pengkondisiannya. Jadi, selain kita setting harian, rawatan harian, ekstra puding, gantangan ini sangat penting juga. Ini adalah finishing terakhirnya. Nah, itu teman-teman semua. Nah, selain itu, burung murai batunya ini di gantangan juga, area gantangan kita harus tahu dulu karakternya yang seperti apa. Nah, kita jangan asal gantangin, kita harus tahu tempatnya dulu. Yang saya bahas tadi itu sering terjadi. Yang pertama itu patternnya sedang, kita harus taruh di area gantangan supaya dia emosi, bongkar isian dulu. Terus kalau misalkan patternnya tinggi, kita harus jauhkan dari area gantangan supaya dia tadi tidak kecapean dan dia tidak mau bongkar isian di bawah, dia bongkar isian nanti di atas. Nah, yang ketiga itu tadi kita harus tahu dulu karakter burung kita di gantangan. Kalau misalkan ketemu burung murai batu yang tarung, dia mau bongkar isian, tapi yang ngukluk, kadang-kadang ada yang tidak mau merespon, dia tidak mau bongkar isian. Nah, seperti ini kita harus tahu, letak kandang juga kita harus tahu burung kita ini seperti apa. Ini adalah burung-burungnya, kalau misalkan pengen ditekan itu biasanya kita taruh di tengah. Nah, selanjutnya kalau misalkan burung murai batu di area gantangan, suaranya kecil, suaranya tipis seperti seri-seri F, kadang-kadang ada nias juga mengkristal ya, tapi nggak terlalu ini, nggak nias kan ada nembaknya, tapi kalau saya F itu kan dia sujud itu kan kadang ada yang suara kecil. Nah, ini burung-burungnya kalau bisa kita taruh di pinggir-pinggir supaya burungnya ini kalau misalkan dia bongkar isian tidak ketutup dengan suara-suara burung murai batu lainnya. Di sini karakter yang seperti ini kita harus tahu dulu teman-teman semua, di gantangan itu seperti apa. Pengkondisian di gantangan ini kita harus tahu, jangan asal bawa-bawa. Nah, karena kita udah setting nih di rumah, kita udah setting jangkrik segini segitu. Nah, kadang-kadang itu yang kita perhatikan, mandi yang ditanyakan, terus settingan jangkrik, ekstra puding, ulat hongkong, kroto dan sebagainya, itu yang sering kita tanyakan di grup ataupun di mana-mana itu ini. Tapi kita melupakan bagaimana finishing terakhir di gantangan. Karena hal sepele ini yang sering terjadi. Kita sepelekan karena kita pengen ini ya, ngobrol sama teman-teman semua atau nongkrong ngopi bareng ya gitu kan. Nah, ini burung murai batu teman-teman semua, ini sifatnya fighter, ada suara pasti dia akan tarung. Berbeda kita bermain burung-burung seperti lovebird, peci, konin, itu kan dia harus disatukan dulu, harus diuntul, berbeda. Jadi kita harus tahu yang karakter seperti ini, kita harus mengetahui karakter burung murai batu kita. Nah, jangan asal-asal bawa saja. Di gantangan ini ya pengkondisiannya itu yang agak sulit teman-teman semua, agak susah di gantangan. Karena walaupun sudah pas, sudah bagus rawatan harian kita, tapi di gantangan finishing terakhirnya ada yang fatal, ada yang salah, itu tidak akan bagus juga buat burung kita di gantangan. Nah, oke teman-teman semua, itu pembahasan kita tentang bagaimana pengkondisian burung murai batu di gantangan, terus peletakan kandangnya itu seperti apa. Nah, ini yang sering terjadi dan sering kita lupakan. Oke teman-teman semua, cukup sekian. Mungkin itu pembahasan kita. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Dan jika tidak terbaca di komen, silahkan WhatsApp saya, nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya. Tentang rawatan, settingan, silahkan WhatsApp saya ataupun telepon saya. Dan tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.